Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau bongkar turbo ya. Jadi ini kendalanya ya. Ini kata yang punya mobil. Jadi semalam itu mobil tuh loyok ya, nggak ada tenaga. Terus asap knalpot putih tuh, putih. Tapi setelah itu hilang normal ya. Tapi sempat keluar ya asap putih banyak ngepul ya. Ini akan saya cek ya. Ini kemungkinan ya kalau asap putih itu banyak penyebabnya. Bisa ring seher aus, bisa buringnya atau linternya udah ngantong ya, udah aus. Bisa juga sehernya ya. Banyak penyebabnya. Metal jalan duduk juga bisa ya. Kalau misalkan udah ngelundung juga bisa asap putih. Terus oli juga boros tuh biasanya ya. Nah, saya mau analisa dulu ya sebelum ke mesin ya. Saya mau ngecek turbonya dulu ya, soalnya kalau turbonya bocor juga bisa tenaga nggak ada, asap juga putih juga bisa ya. Ya tadi selang yang dari bilik udara ke turbo udah saya lepas dulu ya. Sekarang saya mau lihat ini dulu selang ya, yang dari turbo ke intercooler ini saya lepas dulu nih. Ini udah kecil ini basah nih. Ini oli nih ya nih. Kita lepas dulu ya selangnya. Ini pakai kunci ya, kunci 7 kalau nggak 8, kalau nggak pakai obeng nih, obeng plus atau min bisa nih ya. Saya mau lepas dulu nih ya. Jadi ya sebenarnya kalau mau perbaikan mobil ya apa aja ya, mau mesin, mau gardan, mau persneleng, mau lampu-lampu ya, barangkali konslet ya, itu harus benar-benar jeli ya, jangan asal tebak. Kan kadang-kadang wah asap putih nggak tenaga, ring seher, gantung seher, ternyata bukan ya. Harus kita cek satu persatu ya, jangan sampai, pokoknya kita cek yang paling mudah, jangan langsung bongkar mesin, nanti kasihan supirnya ya, takutnya nanti biaya banyak nggak jadi. Kita cek yang paling mudah dulu ya. Kita lihat nih ya, ini selang dari turbo ke intercooler ya, nanti kita cek. Soalnya dari intercooler mau cek intake manifold, dari intake manifold masuk ke ruang mesin. Nah, dari ruang mesin masuknya nanti ke knalpot ya, ke asap. Jadi kalau asap putih itu bisa ring seher, bisa liner atau buring, bisa juga turbo bocor. Jadi sebelum nyari yang berat-berat, cek yang paling ringan dulu ya. Kita cek ya. Saya mau buka dulu nih selang oranye nih. Ini sering terjadi ya. Jadi kalau misalkan perbaikan apa aja itu jangan sampai salah prediksi, takutnya ya udah dibuka sama ya. Kalau misalkan kita perbaikan remnya kurang makem ya, itu banyak penyebabnya. Bisa karetnya bocor ya, nggak bocor tapi piston pada macet juga bisa juga piston normal, karet nggak bocor, ternyata mas rem atas bermasalah, tuh bisa juga rem nggak bocor, mas rem nggak atas nggak bermasalah, bisa juga bos remnya. Jadi banyak penyebabnya, jangan sampai salah prediksi ya, salah bongkar nanti udah keluar biaya banyak nggak jadi. Ini ya remnya udah saya kendorin. Beratnya nih asli bro ya, ini bukan settingan, ini basah nih tangan saya kan kering nih ya. Ini selang yang menuju intercooler nih, saya pegang nih, tuh oli basah tuh ya. Saya ambil alat dulu ya. Ya ini ke tangan saya udah kering. Ini intercooler ya, yang ke selang intercooler nih, yang lainnya ke intercooler nih, saya pegang di dalamnya nih oli nih. Ini oli masih segar nih, masih hangat nih, soalnya baru datang mesinnya tuh. Terus di sini nih selang ya, yang dari turbo ke intercooler nih, tuh
Ini oli baru nih ya. Nih. Tuh. Kalau cuman dikit nggak apa-apa, tapi kalau udah kayak gini ya, ini udah bener-bener parah nih. Ini oli ya, ini oli baru nih, bukan oli lama nih, kelihatan ini masih basah, masih hangat tuh. Kalau seperti ini berarti apa? Turbo bocor. Kalau turbo bocor, nanti oli keluar dari turbo ke selang ya, ini dari selang masuk ke intercooler, dari intercooler masuk ke intake manifold, dari intake manifold masuk ke ruang mesin. Harusnya yang di sini ini bukan oli tapi udara ya, udara dari turbo nih harusnya ya, tapi ini yang keluar apa? Oli ya. Makanya kalau cuman dikit nggak apa-apa ya, mungkin teman-teman pernah ngecek ya, selang yang dari turbo ke intercooler ada olinya dikit, nggak apa-apa lah, termasuk wajar. Tapi udah kayak gini ya, ini udah pelomoh nih. Kalau kayak gini, pertama oli boros, yang kedua tenaga pasti nggak ada, loyok ya. Terus asap ini kalau udah nyampe masuk ke intercooler ya, udah banyak ke intake manifold, masuk ke ruang mesin, nanti ke knalpot itu juga putih asapnya tuh. Ini turbonya yang bocor. Nanti kita buka dulu ya, ini jangan skip, ini penting banget ya biar nggak salah prediksi. Nanti kita cek kan turbonya, nanti kita buka cartridge-nya, kan ada bushingnya. Kalau misalkan yang bushingnya kocak itu ada dua ya, atas bawah, nanti kita buka aja, maka jangan skip ya. Nanti kalau misalkan yang rusak bushingnya, kita beliin bushingnya aja, sama ringnya, sama o-ringnya ya. Itu satu set udah komplit ya, satu plastik. Nanti kita lihat. Tapi kalau misalkan ada masalah lain ya kita harus ganti ya nanti ya, makanya jangan skip ya. Ini parah banget nih tuh. Jangan lupa nanti ya, ini intercooler terlepas, pasti di dalamnya udah banyak oli ya. Harusnya nggak ada oli. Ini kan aliran udara nih dari turbo, bukan oli nih ya. Nah nanti kita buka nih, gampang, bukanya gampang, videonya ada. Kita kuras biar cepat bersih, pakainya bensin. Kalau pakai solar bisa, cuman kan nggak lama. Kalau pakai bensin cepat bersih. Setelah dikuras pakai bensin, baru kita bilas pakai air ya, pakai sabun. Setelah itu kita jemur, tirisin biar kering. Nanti kalau udah kering nanti kita pasang. Ini pasti udah banyak olinya nih intercoolernya ya, makanya harus kita bersihin. Ini parah nih. Kalau kayak gini ya pasti tenaga mesin nggak ada, oli juga boros. Kalau udah masuk ke knalpot, intake manifold ya, dari intercooler, intake manifold, ruang mesin, kalau udah parah asap juga putih ya, ngumpul putih ya. Sekarang saya mau buka turbonya nih ya, kunci-kunci udah saya siapin nanti ya. Ini selang nih, ini selang ini kita lepas dulu nih. Ini yang dari mesin ke turbo ya, nih kita buka dulu baut nempelnya, takutnya kan nanti kalau dibuka nggak lupa mana nanti bisa patah ya. Ini aliran nih, karena turbo juga pakai oli juga ya, makanya kalau ini bocor ini kayak gini nih, oli juga boros juga. Ini semalam katanya sempat putih asapnya. Ini yang bikin putih karena apa? Udah parah nih. Nah nanti setelah ini ya dibuka selangnya, ini kan ada baut dua nih, baut Westek ya. Ini kita lepas dulu nih. Terus di sini ada lem-leman nih, kita buka nih pakai kunci 8 kalau nggak salah nih ya. Baru kita keluarin ya turbonya. Kita nggak usah buka saat ini, nggak apa-apa, ini aja nih yang apa tuh, yang kayak klakson nih.
Ini ada ringnya, ring tembak ya, jangan sampai hilang ya, atas bawah nih. Selang buka, terus ini ya baut 2 nih, baut restek ya, kita buka dulu, baru nanti ini klemnya dibuka, kita tarik. Nah nanti ini kan waktu kita buka ada stop ringnya, nanti waktu kita buka itu kan pakai tang sepi ya, kalau nggak ada pakai paku nggak apa-apa, tapi bagusnya pakai tang sepi. Ini gede sih, bukan kecil, stop ringnya gede, jadi harus pakai tang sepi. Kalau nggak ada ya pakai paku, cuma agak yang gede ya, soalnya gede berat nih. Dan waktu masang jangan kebalik, itu kan stoppernya beda, ada tirusannya ya. Kalau kebalik nanti masangnya susah ya. Ini atas bawah ada ringnya nih. Ini klemnya kita lepas dulu. Lepas boleh, kendoreng boleh, tapi bagusnya lepas ya biar gampang. Oke ya, untuk perbaikan tuh jangan sampai salah prediksi ya. Nanti kalau salah prediksi, ini sokalnya kayak gini bisa ring share-nya, tapi kan kita cari dulu yang lebih mudah dulu. Kita cek selang turbonya ternyata kayak gini ya, ini turbo bocor nih. Tuh, ini oli masih baru nih. Nih harusnya ya selang ini nggak ada oli, harusnya udara ya. Ini udah parah, makanya tenaga nggak ada, AC juga putih ya. Ini klemnya udah saya lepas, dan nanti ya kita buka nih baut Westek 2 nih, 1 2 kita lepas, baru turbo kita tarik keluar. Tolong ambilin tang speed ya, tang speed dua-duanya nggak apa-apa. Ini selang ini juga dilepas ya, selang oli ya juga dilepas. Ada 2 ya, yang di bawah yang di atas. Ya, ini baut Westek udah kena semua. Sekarang tinggal kita ambil ya turbonya. Ya, klemnya udah saya lepas ya. Sekarang turbonya kita ambil. Jangan lupa ya, selang yang di bawah ini. Nah, ini ya. Nah, kita lepas juga ya. Jangan langsung ditarik-tarik, nanti patah nih. Sekarang udah selesai ya. Sekarang kita buka nih di bawah, bro. Nah, sini aja nih. Sambil kunci dulu. Nih ya. Ini oli dari sini keluar nih. Tuh. Ini harusnya kan udara ya, bukan oli ya. Tapi kalau cuma dikit rembes nggak apa-apa. Ini udah parah banget nih. Kalau mobil ya nggak mungkin ya, kayaknya nggak pasang, nggak, kecuali mobil baru. Kalau mobil di atas 2 tahun 3 tahun pasti udah agak basah nih. Tapi kalau kayak gini ini parah nih. Ini larinya ke intercooler, terus lari ke intake manifold, kurang mesin, knalpot warna putih nih. Ini biasanya pas lari ya di atas 80 atau 70, ini kadang-kadang tenaga hilang, ngempos. Ini karena apa? Ini bocor nih. Nanti kita buka ya. Ini ada snappingnya. Kita buka pakai tang sepi nih. Tang sepi nah ini. Ya, buka dulu bos. Nah ini ya, ini sampingnya ya. Ini waktu masang jangan kebalik ya. Ini kan tirus tuh, agak minggul ya.
Kalau kayak gini nanti kebalik nggak bisa masuk. Ini akan nyerong nih. Yang nyerong nanti posnya di atas di luar ya. Yang lurus di dalam nih. Ini kan lurus nih. Ini agak nyerong nih ya. Kalau kita salah masang nggak bisa masuk. Ini udah kebuka. Diambil bro. Katriknya diambil. Nah, sekarang kita buka ya as turbinnya. Caranya ya. Nah, ini posnya nih. Ini pusingnya nih tuh. Kelihatan tuh. Ini patah bro tuh. As turbinnya patah nih. Ini ketengahan di dalam nih. Coba bro, lihat bro. Nih, ini ketika di dalam nih ya. Jadi patah, pantesan nggak ada tenaga. Ya asap juga putih nih. Kan di sini ada baling-baling juga nih, depan belakang ya. Cuman ini patah nih. Ini ada bekasan. Ada mana bekasnya bro? Oh ini. Nah harusnya kalau katrik kayak gini nih. Ini as turbinnya ya. Nih. Depan belakang ada baling-balingnya nih. Ini bekasan ya, cuman nih panak jamur ya, kebakasan di tempat sampah nih. Harusnya kayak gini. Nah ini patah nih. Itu yang bikin tenaga mesin nggak ada, asap putih nih. Tuh, nanti kita kaliin ya tuh. Di dalam tuh. Pantesan nih kata yang punya mobil semalam ya. Biasanya gigi 4, pas nanjak ya gigi 3, gigi 4. Ini satu hampir nggak kuat nih. Bener-bener loyo, ngedrop nih tenaganya nih. Tekan dulu ya nih. Tuh. Harusnya tadi kok wah kok buka kok nggak ada baling-balingnya. Harusnya kayak gini nih. Ini sih bekasan nih. Cuman kalau kita pas buka pengen lihat pusing rusak atau enggaknya, nah ini nih. Nah ya. Turbinnya mana? Intinya apa? Tuh nyampe jebol tuh. Baling-balingnya mah tuh. Nih. Nih. Patah nih ya. Ini harus ganti katrik ya. Namanya katrik turbo nih. Beli satu set. Misalkan ya, kan tadi saya mau ngecek barangkali businya rusak. Kalau kita mau ngecek bushing caranya gini nih. Nah, ini ya. Nah. Ini buka pakai kunci 10. Bukanya ke arah kanan ya. Nah, biar nggak muter bagian belakang nih, kan belakang sini nah. Kayak gini kan posisinya nah. Nah, kayak gini kan, ini patah nih. Nah, ini tahan pakai kunci 12 nih. Tahan, terus ini bagian ini buka ke arah kanan. Nanti kita cabut. Di dalam ada bushingnya 2 ya, atas bawah. Itu kalau kocak ada orinya juga sih. Kalau kocak ya nanti oli keluar. Kalau parah tenaga juga berkurang ya. Tapi ini patah nih. Hebat ya. Bisa patah. Tuh gimana bawahnya nih. Tuh. Ini harus kan di sini nih. Nah, kayak gini nih. Udah kalau kayak gini harus ganti satu set ya, katrik ya. Harganya kalau yang biasa bukan ori ya, sekitaran 1.500.000 ya. Nanti waktu pasang saya rakit lagi ya cara pemasangannya, saya mau laporin juga ke ini yang punya mobil nih. Soalnya tadi saya mau ngecek. Soalnya ya, ini penting buat teman-teman ya, makanya saya bilang ngejepit jangan skip, ini penting. Karena apa? Kan awalnya tenaga mesin nggak ada, olinya sering kurang. Terus semalam katanya ya, yang ahli yang bilang nih yang bawa mobil ya, keluar asap putih knalpot. Itu penyebabnya pertama bisa ring seher, mungkin aus bisa, atau sehernya juga bisa, atau juga buring linter aus juga bisa ngantong ya. Itu juga asap putih, ternyata juga berkurang. Banyak penyebabnya. Bisa juga kalau misalkan knalpot putih, seal klep bocor juga bisa. Tapi saya ngarahnya ke ini, feelingnya ke turbo dulu ya. Saya sempat tadi saya lihat selang oren ini. Nah, kok saya lihat kok di sini banyak rebasan oli. Nah, saya buka bener nih, penuh oli itu. Kalau selang ini penuh ori,
berarti udah pasti dan pasti ya turbo bocor. Kalau cuma rembes sedikit nggak apa-apa, wajar lah. Coba sekarang kan misalkan Anda punya mobil truk ya, ada turbonya, buka selangnya, pasti agak basah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak gini nih, basah banget tuh oli tuh ya, ini berarti turbo bocor. Kalau turbo bocor, caranya kita buka, misalkan bushingnya yang aus, ganti bushing aja biar ngirit ya. Tapi kalau bushingnya nggak aus ya, yang sering aus, tapi cek juga as turbinya nih ya, kan ada asnya nih. Kalau kita lepas kan ada asnya nih, kita raba. Kalau misalkan aus ya harus ganti satu set. Soalnya apa? Biarpun diganti bushingnya, kalau as turbinya aus ya tetap aja rembes ya. Ini ngaruh ya, ngaruh oli boros, tenaga mesin juga loyo. Tapi tadi saya sempat mau buka bushingnya, ternyata nih belakang baling-balingnya nggak ada, patah ini nyampe ketinggalan ya di sini nih. Ini yang bikin tenaga mesin berkurang, oli boros, asap putih. Kenapa asap putih? Karena ini oli masuk ke sini, intercooler. Dari intercooler masuk ke intake manifold. Dari intake manifold masuk ke ruang mesin. Nah, dari ruang mesin ke knalpot. Harusnya kan yang di sini ya masuk ke intercooler harusnya kan udara, bukan oli ya. Tapi ini oli karena turbonya rusak ya. Ya, saya mau laporin ke mobilnya, yang punya mobil, biar nanti dibeliin kartridnya nih ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang penting ya kalau kita perbaikan jangan sampai asal bongkar. Coba kalau tadi saya bongkar-bongkar mesin, nah kan sayang, bulan juta tahunnya ini yang masalah ya. Kita harus benar-benar jeli, teliti. Jadi kita juga biar pasien tetap percaya ya. Kita harus benar-benar kerja, teliti dan benar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.